Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Mutia Laksmi, saya dari kelas International Business Management UC Online Batch 4. Nah, di video kali ini saya akan melakukan pembahasan terkait tentang intervensi perdagangan produk kelapa sawit oleh pemerintah Indonesia. Nah, kalian mau tahu lebih lanjutnya? Stay tune terus video ini. Nah, dari teman-teman semua yang nonton di sini, apakah kalian sudah tahu bagaimana bentuk kelapa sawit itu? Nah, di sini saya kasih beberapa contoh gambar kelapa sawit ini seperti ini, teman-teman. Biasa banyak ada di Kalimantan, di Sumatera, seperti itu. Nah, salah satu alasan kenapa saya memilih produk kelapa sawit di video kali ini itu karena Indonesia termasuk pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Nah, itu alasan yang pertama ya, teman-teman. Dan juga kelapa sawit memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian negara kita nih, teman-teman. Tapi, ada berbagai alasan kenapa pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap produk kelapa sawit ini. Nah, untuk jawaban itu saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang alasan kenapa pemerintah melakukan intervensi terhadap produk kelapa sawit ini. Alasan yang pertama, stabilitas harga di dalam negeri. Nah, kenapa nih teman-teman, kenapa bisa stabilitas harga di dalam negeri? Karena minyak goreng ini sangatlah penting yang dihasilkan dari kelapa sawit dan semua masyarakat membutuhkannya di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga sewaktu-waktu ada banyak kenaikan harga di luar negeri atau international market terhadap minyak goreng ini atau kelapa sawit ini yang mengefek kepada dalam negeri, yang membuat pasokan di dalam negeri menipis dan melonjaknya harga di dalam negeri. Sehingga pemerintah ikut campur dalam hal ini dan melakukan intervensi terhadap perdagangan kelapa sawit ini dan membatasi perdagangannya untuk menstabilkan harga pasokan kelapa sawit ini di dalam negeri. Nah, itu untuk alasan pertama. Alasan yang kedua yaitu kenapa intervensi ini dilakukan, karena untuk keberlanjutan lingkungan kelapa sawit ini sendiri, teman-teman. Dengan langkah pemerintah selalu meregulasi dalam pengelolaan hutan kelapa sawit dan juga harus wajib adanya sertifikasi sawit berkelanjutan. Seperti itu. Jadi pemerintah berusaha memperbaiki citra sawit di Indonesia untuk mata dunia nih, teman-teman. Nah, alasan yang ketiga yaitu mendorong nilai tambah dari kelapa sawit ini sendiri. Jadi pemerintah melakukan intervensi ini sendiri bukan hanya semata-mata untuk melindungi juga, tetapi untuk mendorong nilai tambah dari produk ini sendiri, yaitu supaya kelapa sawit ini tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah untuk minyak goreng, tetapi juga diolah menjadi bahan yang lebih tinggi seperti biodiesel atau bahan makanan lainnya, sehingga itu berefek untuk menambah pendapatan negara dan membuka lebih banyak lowongan pekerjaan, seperti itu. Nah, itu adalah 3 alasan kenapa pemerintah melakukan intervensi terhadap produk kelapa sawit ini. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh apa saja intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk kelapa sawit ini sendiri. Salah satu intervensi yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah kita ini sendiri terhadap produk kelapa sawit ini yaitu dengan melakukan domestic market obligation. Kebijakan ini pemerintah mewajibkan perusahaan kelapa sawit untuk menjual sebagian hasil kelapa sawit ini terhadap pasar domestik atau lokal dengan harga yang terjangkau, sehingga di Indonesia kita masih ada cukup untuk minyak goreng yang kita punya atau dengan harga yang masih terjangkau dan stabil nih, teman-teman. Selain itu, juga ada kebijakan dari pemerintah dalam intervensi ini, contohnya dengan larangan ekspor sementara yang diterapkan ketika terjadi krisis minyak goreng di tahun 2002. Pemerintah melarang mengekspor minyak sawit mentah selama beberapa waktu untuk melindungi pasokan dalam negeri nih, teman-teman. Tidak hanya itu nih, teman-teman.
Pemerintah juga melakukan pajak ekspor kepada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan kelapa sawit ini sendiri untuk mendorong perusahaan yang mengelola kelapa sawit di dalam negeri sebelum diekspor, sehingga kita bisa mengekspor produk dan nilai yang lebih tinggi di luar negeri nanti nih teman-teman. Nah, dari semua alasan intervensi dari pemerintah dan juga contoh dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kelapa sawit ini, menurut teman-teman apakah itu bagus atau melainkan apakah itu buruk bagi kita atau di dalam negeri ini? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar ini ya. Nah, dari semua penjelasan yang saya sudah jelaskan tentang intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap kelapa sawit ini, saya akan memberikan beberapa kesimpulan bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap perdagangan kelapa sawit ini dengan maksud yang baik untuk pasokan dalam negeri, untuk melindungi kelapa sawit itu sendiri, dan adanya keberlanjutan lingkungan di dalam kelapa sawit ini sendiri, dan juga untuk mendorong nilai tambah dalam kelapa sawit ini sendiri. Jadi semua intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perdagangan kelapa sawit ini demi kebaikan kita dan juga perusahaan di dalam negeri. Seperti itu nih teman-teman. Kalau ada kalian mempunyai pendapat lain tentang penjelasan saya atau tentang intervensi pemerintah yang dilakukan terhadap perdagangan ini, tolong komen di bawah ini ya dan berikan pendapat kalian. Terima kasih. Saya Niputu Mutia Laksmi. Saya begitu saja penjelasan yang saya berikan dan sampai jumpa lagi.